Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Rina di program yang akan memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif, papadahan dokter. Dan senang sekali hari ini Rina ditemani dengan salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim yang akan membahas tema yang sangat penting untuk kita ketahui bersama gitu ya, yang berjudul kenali kanker paru sebelum terlambat. Wow, ini ya suatu tema yang wajib sekali kita ketahui gitu. Dan langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita. Masya Allah, beliau adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim, Dr. Faret Ropiansa. Apa kabar dok? Alhamdulillah, baik-baik Pak Rina. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya dok. Kita sela-sela bertemu sekian kali ya. Iya, langganan gini ya dok. Untuk selalu mengingatkan, ya selalu mengingatkan masyarakat pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan dan mendengarkan juga untuk lebih aware nih dok ya, apalagi masalah paru ya, paru-paru sebagai pernapasan dok ya, untuk menunjang gitu kesehatan pernapasan Anda nih. Langsung kita datangkan dokter spesialis paru. Seperti yang Anda sampaikan, hari ini kita membahas masalah kanker paru nih dok. Ya. Agak seram dibanding pertemuan kita sebelumnya dok ya. Betul. Iya, ini lumayan deh ya, karena kalau namanya kanker, wow ini berstadium-stadium seperti kanker-kanker teman-temannya yang lain gitu dok ya. Nah, sebelum kita melangkah terlebih jauh nih, tak kenal maka tak tahu nih dok ya. Apa sih dok kanker paru nih dok? Oke Mbak Rina ya. Jadi sebelumnya selamat datang kembali kita di acara ini. Tema ini ya merupakan tema yang sangat-sangat berat ya. Dan juga kita lihat juga penyebabnya pun juga banyak orang makanya masih Mbak Rina ya, kanker paru ini ya. Oke. Jadi kanker paru itu suatu proses penyakit tumor ya, atau suatu proliferasi, penyebaran sel, pertumbuhan sel yang abnormal di paru kita. Seperti layaknya tumor pada payudara, ya, tumor pada usus, pada otak, dan ini tumor pada paru, berarti di jaringan paru. Penyakit ini sebenarnya tidak terdeteksi di stadium awal, Mbak Rina. Wow. Nah itu yang jadi masalah sampai sekarang. Karena banyak orang-orang merasa, ya batuk sedikit-sedikit, udah biasa aja. Nggak diabaikan, minum obat dari apotek beli sendiri, sembuh, nggak lama batuk lagi. Wow. Sampai akhirnya batuk darah. Nah, jadi banyak pasien-pasien yang datang ke saya, Mbak Rina ya, datang dengan stadium yang udah lanjut, atau dalam hal ini terkomplikasi. Nah, pasien sudah sesak napas sekali, batuk darah yang luar biasa sekali ya, badannya tampak kurus, dan sakit dada yang tidak tertahankan. Nah itu sudah setelah diperiksa, waduh tumor besar sekali di parunya, begitu. Oke, jadi kanker paru gejala awalnya ya batuk dok ya? Batuk. Apa bedanya dengan tuberkulosis dok? Nah gini, jadi inilah 1-2 penyakit yang memang hampir mirip gejalanya Mbak Rina. Ya, batuk darah, sesak napas, dan nyeri dada. Nah, cuman pembedanya gampang, Mbak Rin. Batuk darahnya. Nah, simple gini. Kalau pada TBC, itu batuk darahnya tuh gini. Dia kayak bergumpal. Bergumpal, kayak darah-darah orang, mohon maaf ya, orang haid. Oke. Nah, seperti gitu. Tapi kalau pada batuk darah orang tumor paru ya, dia bercak, Mbak Rin. Dan bercaknya tuh nempel di dahaknya tadi pasien tadi. Itu khas sekali. Ya? Nah, warnanya pun bisa merah segar ataupun coklat, jarang hitam ya, jarang kali hitam. Itu paling gampang bedanya Mbak Rin. Kalau jenis batuknya ya sama hampir aja? Sama seperti TBC. Ya. Wow. Kalau TBC ini kan menular ya dok ya? Menular. Nah, tapi kalau kanker paru ya, dari diri sendiri ya? Diri sendiri yang kena. Oke, baiklah. Biasanya apa sih dok faktor penyebabnya dok, kanker paru ini kok ada gitu? Apakah kayak kanker payudara gitu yang sudah ada gitu di payudara? Jadi tumor paru ini Mbak, kita ada 2 ya yang kita fokus. Pertama, faktor yang dapat dimodifikasi. Yang kedua, faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Kita yang kedua dulu deh. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu meliputi umur.
semakin usia tua semakin rentan kena penyakit ini Mbak Rini. Yang kedua, jenis kelamin. Nah, mohon maaf ya, mungkin laki-laki itu persentasenya lebih banyak. Wow. Sekitar 70% berbanding 30% untuk kejadian kanker paru. Nah, itu dua faktor yang satu lagi Marin, Pak, genetik. Bisa dong? Ya, jadi kalau misalnya ada keluarga yang genetiknya mungkin riwayat kanker apapun, selain kanker paru, nah si penderita itu bisa terkena, atau si anaknya ya, keturunan keduanya itu bisa 2 kali lebih besar kena kanker, entah kanker paru, entah apa, tergantung dari faktor-faktor pendukungnya. Nah, 3 tadi, Mbak Rin ya. Nah, yang berikutnya faktor yang dapat dimodifikasi. Ya, pertama ini yang penting ini. Yang pertama adalah rokok. Wow. Artinya apa? Kalau orang tidak merokok, ya insya Allah insidennya turun. Tapi kalau dia merokok, 5-6 kali lipat tinggi. Itu kemarin. Ya. Yang kedua, dia terpapar polusi udara yang berkelanjutan. Mohon maaf ya, seperti yang teman-teman di perusahaan ya, apalagi yang di daerah di ini Mbak ya, yang kerja di tambang, betul, terpapar debu ya. Terus itu tuh faktor utama sekali juga selain dari rokok ya. Yang ketiga, terpapar asbes. Mungkin asbes itu kita jarang dengar ya. Yang gampang gini, asbes itu terdapat dari atap rumah yang terbuat dari genting itu loh Mbak Rin. Nah, jadi kalau orang rumah kita yang ada atap asbes, nah itu sebaiknya diganti ya, karena itu faktor utama untuk terjadi kanker paru. Iya, kalau yang berikutnya, yang terakhir ini penyakit paru yang kronik. Penyakit paru yang sudah lama sekali diderita, tapi tidak diobati dengan maksimal, ya ujung-ujungnya menjadi kanker paru. Dalam hal ini apa Mbak Rin yang paling sering? TBC. Didiamkan. Dan banyak jurnal menyebutkan dari orang TBC itu hampir 50% menjadi kanker paru. Banyak sekali. Dari ATS, PRS, British Journal Medical, England Journal Medical banyak menyebutkan hampir 50%. Jadi pasien TBC, makanya saya bilang TBC jangan sampai dianggap remeh, cepat diobatin. Gitu Mari. Oke, baiklah. Jadi berbagai macam faktor tadi Dok ya. Dari si adanya menimbulkan si kanker paru. Apa yang terjadi Dok pada paru-paru seseorang saat terkena kanker paru nih Dok? Dan apa penyebabnya nih Dok? Apa yang terjadi di paru-paru kita kalau terkena kanker paru? Oke, ya sekarang kita ngomongin paru Mbak Rina ya. Pada saat terjadi proses kanker itu, maka jaringan yang terkena akan rusak Mbak Rin. Kita paru kan, tahu kan? Paru kita itu seperti jaringan spons yang bisa kembang kempes, ya enggak? Nah, pada saat dia satu jaringan atau mungkin satu lobus ya terkena tumor paru, maka itu jaringannya akan memadat. Jadi dia tidak bisa lagi kembang kempes. Apa sih efeknya? Kalau tidak bisa kembang kempes, orang pasti sesak napas itu. Nah, kemudian kalau dia tumbuh di dekat saluran napas kita, di trakea sini, dia akan mengikis jalan napas kita. Nah, pengikisan itu akan timbul darah, pendarahan secara internal ya, internal bleeding pelan-pelan. Itu akan keluar sedikit, akhirnya orang pucat. Yang ketiga, kalau dia sudah membesar sekali, dia akan menekan sekitar organ dalamnya, akan menimbulkan nyeri dada yang sangat sakit sekali. Itu Mbak, kasihan. Oke, jadi apa namanya, dengan gejala yang hampir sama dengan TBC itu tadi, dan sudah dikuatkan dengan batuk darah, itu alangkah lebih baiknya langsung periksakan Dok ya? Periksa sekali Pak Den, harus dicek betul-betul. Tapi perlukah pemeriksaan rutin Dok? Misalnya ya sehat-sehat aja nih, tapi perlukah untuk diperiksakan rutin? Betul. Jadi kita kalau di PDPI Mbak ya, mungkin juga di beberapa organisasi dunia, WHO, kalau di paru Husi Asto ya, sama ini Yayasan Kanker Paru Indonesia juga ada. Kita penting screening kanker paru buat yang beresiko tinggi. Apa resiko tinggi itu Mbak Rin? Pertama, laki-laki usia 40 ke atas dengan perokok. Itu wajib itu screening TBC, kanker paru. Berikutnya untuk keluarga yang tinggal serumah dengan orang yang perokok ya, mungkin ini banyak sekali, itu wajib di screening kanker paru.
Yang ketiga dari pekerja tambang. Oke, itu ada durasi waktunya misalnya berapa bulan sekali kah screening tersebut? Screeningnya itu tergantung dari nanti yang kita temukan. Jadi gini Mbak Rin, misalnya screening kita ada satu orang dua orang ya, satu dua orang kita ketemukan dia ada nodul. Di paru ya, nodul itu merupakan gambar bulat padat di parunya. Nah ini kita screening pakai apa? Screeningnya pakai low dose CT scan. Jadi CT scan yang dosis rendah. Begitu. Jadi semua yang beresiko tinggi tadi kita screening dengan low dose CT scan. Jadi pasiennya di CT scan semua. Nah, bila ada nodul ukurannya 1 di bawah 0,8 cm, itu kita anggap tidak apa-apa. Kalau dia resiko rendah, ini lebih lagi Mbak Rina ya, lebih detail. Kalau dia 0,8 sampai 2 cm, itu kita 3 bulan berikutnya kita cek kembali. Tapi kalau dia lebih dari 6 sampai 8 cm, nah itu kita harus biopsi cepat. Wow. Nodul ya, yang nodul. ditemukan di CT scan. Gitu Mbak Rin caranya. Dan available kah di RSUD ini, Dok? Ini sudah saya bicarakan ya sama manajemen, jadi akan kita laksanakan Mbak Rina. Kebetulan kita sudah ada CT scan-nya ya. Tinggal penetapan ininya SK-nya. Untuk pelaksanaan pun nanti kita sudah siap nih. Tinggal kita akan atur manajemen dan siapa-siapa nanti akan screening akan ditentukan lagi deh. Saya pun harapannya pribadi kita juga bisa begini. Selain screening TBC, kita pun screening kanker paru. Iya. Begitu Mbak Rin. Penting ya karena penting sekali. Namanya juga kanker Dok ya, dan kanker paru seperti yang dokter sampaikan tadi terdeteksinya di stadium sudah lanjut. Tidak bisa di awal. Tidak bisakah Dok? Kalau kita terdeteksi pada stadium awal, stadium 1, stadium 2 ya, itu bisa kita cepat obatin. Dengan cara apa? Dioperasi, diambil nodulnya. Kemudian kita sesuai dengan stadiumnya, mungkin kita tambah kemoterapi adjuvannya. Tapi kalau udah di atas 3A, nah stadium 4, 4A, 4B, 4 itu sudah kemoterapi aja dan itu mungkin sudah jelek kondisinya begitu. Jadi mumpung belum terlambat, nah, maka saran saya penting sekali kita menemukan sedini mungkin penyakit kanker paru ini. Di screening tadi Dok ya? Di screening tuh Mbak Rina. Oke. Dari sisi pencegahannya Dok, berhenti merokok baik bagi yang ya elektrik kah, PEP ataupun yang konvensional kah, dan menghindari asap nih merupakan langkah yang dilakukan Dok ya. Ini ada mitos Dok, adakah mitos yang salah nih Dok yang perlu diluruskan terkait merokok dan pencegahan yang mengarah ke kanker paru? Saya dulu pernah dengar mitos gini Mbak Rini ya, bahwa vape itu dibilang membantu untuk mengurangi rokok konvensional. Itu sering saya dengar dulu. Iya. Dan ternyata itu salah besar. Wow. Salah besar sekali. Bahkan vape itu lebih bahaya Mbak sebenarnya. Lebih berbahaya untuk kejadian kankernya. Tetapi tetap sama bahaya juga. Sama rokok jangan disalahartikan Dok ya. Disalahartikan. Tetap sama-sama bahaya. Jadi itu tidak ada mitos yang begitu. Semua sama efeknya. Merugikan sekali. Gitu Mbak Rin. Oke. Yang kemudian pencegahan berikutnya adalah kita hindari sedini mungkin, semampu mungkin kita polusi udara ya. Contoh, kita di Tabalong ini mungkin banyak mobil sarana ya, mobil truk besar itu kan, yang asapnya hitam mengepul itu. Nah itu kalau bisa kita, ya makanya kalau kita misalnya keluar, usahakan pakai masker. Saya pun sendiri kalau misalnya ya mungkin jalan di luar ya, mau kemana kayak saya pakai masker aja Mbak Rin. Kalau saya jogging atau olahraga, saya cari tempat yang lebih naung, banyak pohonnya, jadi udara lebih bersih. Nah itu kita hindari. Yang ketiga, kalau ada mungkin teman-teman ya punya rumah yang atapnya asbes dari bahan genting, kalau bisa diganti saja karena itu faktor risiko juga. Padahal hanya berbentuk benda asbes ya, tapi bisa menimbulkan gejala kanker paru. Wow. Adakah Dok ini langkah yang harus dilakukan paling efektif deh Dok ya untuk mencegah kanker paru, ada nggak sih Dok? Yang utama berhenti merokok. Berhenti. Bagi yang sudah terlanjur merokok, berhenti. Bagi yang belum merokok, jangan coba-coba. Padahal sesimpel itu Dok ya, tapi ya namanya sudah kenyataannya susah. Itu yang utama sekali, itu tidak ada lain.
Itu paling utama. Oke. Kemudian kalau misalnya ada dengan suplemen antioksidan, itu bisa aja membantu sedikit. Ya, kemudian ada penyakit paru yang kronis, cepat diobatin. Dan jangan anggap remeh batu-batuk yang tidak jelas. Gitu. Bagaimana dengan perokok pasif nih dok? Ini kan seperti tadi orang yang di screening satu rumah dengan perokok aktif, bagaimana nih faktornya? Itu maksudnya. Jadi satu rumah yang dengan perokok aktif berarti dia pasif dong? Iya. Itu screening juga. Oke, berarti ada faktor terkena, ada resiko terkena kanker paru. Tinggi juga Mbak Rin. Tinggi juga dok? Tinggi juga. Waduh. Bahkan dibilang 50-50 ya, 50-50 kejadiannya begitu. Sama bahayanya dok ya? Sama bahayanya ya. Luar biasa. Ya susah sih ya kalau kita ngomong masalah kebiasaan yang udah mendarah daging seperti ini. Kadang lu siapa sih? Nah susah juga. Iya. Tapi ada tips nggak sih dok nih buat yang mau mengurangi nih? Mau mengurangi saja dok, yang serta-merta untuk berhenti ya paling tidak untuk mengurangi resiko terkena kanker paru, ada nggak sih dok? Tips yang pertama adalah niat dulu. Niat dari kita, personal kita mau apa enggak sebenarnya. Kalau kita enggak niat susah. Dan kemudian yang kedua, saya di Poli Paru juga ada program smoking cessation ya. Jadi kita ada program untuk berhenti merokok. Nah itu ketemu saya di Poli. Ketemu saya, nanti akan kita jadwalkan, maksudnya kita datang terus-menerus untuk memberikan motivasi berhenti merokok. Sebab program ini tidak serta-merta sekali pertemuan, jadi harus kita kelanjutan. Gitu Marin. Ada tekniknya. Nah tekniknya nanti akan saya jelaskan secara 4 mata ke pasiennya begitu. Oke. Siapa yang mau konsul gitu ya, silahkan langsung datang ke RSUD. Begitu. Dan satu hal tadi yang ditekankan Dr. Farid adalah niat. Kalau tidak ada ya. Iya, itu penting dulu. Dan niat. Takut sakit deh, kita tambahin. Takut sakit di masa yang akan datang. Wah, jangan takut mati. Semuanya takut mati. Takut sakit. Iya. Takut membebani orang lain, dok ya. Untuk di RSUD ini metode pengobatan kanker parunya gimana, dok? Apakah operasi itu yang dilakukan atau ada hal lain? Untuk di rumah sakit ini kita sudah sampai ke tingkat penegakan jenis. Jadi kanker paru itu adalah kita menentukan jenisnya Mbak Rina ya, jenis selnya. Nah, kita sudah sampai ke tingkat penegakan jenis. Itu yang penting, sebab semua pengobatan kanker paru tergantung dari jenisnya. Beda-beda dong? Berbeda. Jadi jenis sel ini pengobatannya ini, jenis sel ini pengobatannya ini. Nah, kita udah sampai sini. Nah, kedepannya ya semoga saya harapkan bisa menjadi suatu pengampuan dari Kemenkes ya. Kita bisa menjadi rumah sakit pengampu kanker, terutama kanker paru. Saya harapkan bisa kemoterapi. Untuk selanjutnya, bila sudah tegak jenis, Mbak Rina ya, selnya akan kita rujuk sesuai dengan stadiumnya. Kalau dia perlu operasi, stadium bawah, dan kita rujuk ke Banjarmasin. Kalau dia sudah stadium lanjut, dia kemoterapi aja, nah kita bisa rujuk ke Kandangan. Gitu Mbak Rina. Oke, jadi sudah sampai tahap itu ya untuk yang di RSUD ini ya. Oke, kita break dulu sejenak dok ya. Sambil mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang ingin bertanya, nanti di sesi selanjutnya akan dijawab langsung oleh Dr. Farid, dokter spesialis paru dari RSUD Haji Badrun Qasim. Tetap bersama kami di Papadahan Dokter. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Dr. Farid, dokter spesialis paru di RSUD Haji Badrun Qasim. Tadi sudah membahas terkait kanker paru gitu ya, bahayanya, gejalanya dan lain sebagainya. Dan kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dengan pemirsa, dok ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan ini bersumber dari rasa penasaran tentu saja dan ya konsultasi gratis dengan program ini gitu ya. Oke, dimanfaatkan dengan baik sekali. Oke, pertanyaan dari Ani di Belimbing dok, katanya dia tidak merokok. Ya perempuan ya, tidak merokok tapi katanya sering batuk lama dan juga sesak. Apakah itu merupakan salah satu tanda katanya dari kanker paru? Takut ini dok katanya. Terima kasih Mbak Ani ya, Ibu Ani ya. Ya, jadi Ibu Ani tidak selamanya batuk lama itu kanker paru, tidak ya. Tapi memang kalau batuk lama kita mesti curiga ke arah situ. Kalau memang faktor risiko tinggi ya. Terutama kalau misalnya Mbak Ani itu ada mungkin mohon maaf suaminya perokok ya. Sebaiknya Ibu Ani segera periksakan ya ke
dokter terdekat ya. Nanti akan dicek tahu paru bagaimana kondisinya supaya kita jelas untuk pengobatannya. Gitu saja. Tidak bisa menutup kemungkinan yang lain pun bisa. Tidak mesti kanker paru sih sebenarnya. Infeksi bisa juga Bu Ani ya. Asam lambung bisa bikin batuk lama juga. Oh gitu kah? Banyak bisa gitu. Oke, baiklah. Jadi apa namanya, tidak melulu juga yang tidak merokok ini tidak berpotensi dok ya, seperti yang disampaikan tadi. Ada faktor lingkungan dan lain sebagainya. Oke, semoga terjawab, dan kalau mau tambahan jawaban bisa konsul dengan Dokter Faret ya. Oke, lanjut lagi, ada Vina di Sulingan dok. Bagaimana dengan penggunaan vape atau rokok elektrik ini? Bagaimana tingkatan pemicunya dok, dengan katanya rokok biasa pemicu kankernya yang mana katanya yang lebih tinggi? Kalau vape ini Ibu siapa? Ibu Vina Ibu di Vina ya. Jadi gini Bu Vina, saya bisa kasih presentasi ya. Kalau vape itu 98%, kalau rokok 97%. Wow, beda 1% saja. Saya belum gitu aja. Jadi sama sebenarnya Bu Vina ya. Nggak ada ya 11-12 lah. Jadi sebaiknya janganlah pakai begituan lagi lah ya. Kalau udah terlanjur pakai ya segera berhenti ya, mumpung masih bisa bernapas dengan baik. Nah, karena ini gratis ya nafas dengan baik dok. Gratis ya? Ini oksigen gratis. Iya, kalau sudah ke rumah sakit bayar dok ya. Nah, dan sampai kita ini dikasih nikmat gratis terganggu oleh sesuatu yang simple ini yang bisa kita hindarin ya. Sayang sekali ya. Ya, dan jangan coba-coba kata dokter tadi ya, untuk ini penasaran katanya atau apa teman-temannya make mau ikut, jangan ya. Oke, lanjut lagi, semoga terjawab ya. Dan ada dari Indah di Kambitin, katanya dok, apakah kanker paru ini bisa sembuh total jika ditemukan di stadium awal? Gimana? Oke, makasih Bu Indah. Ibu Indah ya. Betul sekali Bu Indah. Jadi kanker paru stadium dini ya, terutama stadium 3A ke bawah, 1, 2 itu sembuh total Bu kalau ditemukan secara cepat. Apa tindakannya adalah operasi. Kita ambil, bisa lobektomi atau podemektomi. Kita ambil jaringan yang ada, yang mungkin ada nodul kecil, langsung dioperasi. Setelah itu kita mungkin akan diperiksa mungkin dengan PET CT scan ya, untuk seluruh tubuh. Apakah ada lesi yang lain yang kecil? Nah itu kalau misalnya ada, kita kemoterapi adjuvan aja. Adjuvan itu artinya untuk membunuh sisa yang ada, sisa yang mati. Tidak akan ada lagi? Tidak akan lagi. Itu sembuh total. Saya ada pengalaman itu pasien waktu saya sekolah residen, ada sekitar ya lumayan lah ya, 5 orang itu. Dia ditemukan secara dini, kita operasi, lalu di kemoterapi adjuvan. Sembuh semua sampai 3 siklus saja. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih kontak sama dia, semua tidak ada masalah. Dan jangan juga mendekati faktor resikonya dok ya? Ya, faktor resiko itu harus singkirkan dulu, baru bisa. Oke, baik. Dengan catatan itu tadi dok ya. Oke, semoga terjawab. Ada dari Wendy juga, dok, di Kalahang katanya sering bekerja di lingkungan berdebu. Apa yang harus dilakukan ya dok? Tadi ada sempat istilah ya. Simpelnya Mas Wendy, Mas atau Ibu? Iya Mas. Mas Wendy ya, itu APD. Simpelnya 3 kata, 3 huruf, APD. APD apa ya? Masker. Jadi ya memang konsekuensi kita bekerja di lapangan, ya pakai itu. Saya pun tiap hari saya pakai masker 2 lapis ini. Sama N95. Saya tiap hari visit ke ruang isolasi pakai masker pengap. Tapi kalau udah biasa ya sudah biasa. Jadi begitu, daripada kita korbankan paru kita terkena bahan-bahan polutan, ya mending kita lindungi diri kita. Kalaupun kita sudah bekerja, kita kembali ke kantor, ya boleh lepas masker. Tapi usahakan debu-debu tambang itu harus kita hindarin. Nah, satu informasi ya Mbak Rina ya, tambahan dari perusahaan sebelah ya. Kita di Tanjung ini silikosisnya tinggi. Hampir debu silika. Debu silika. Dari tambang, dari hasil tambang. Garapan tambang ini. Nah, debu silika di Tanjung ini hampir mendekati ambang maksimal. Di mana ini faktor utama untuk terjadinya kanker paru plus TB paru. Nah, jadi hati-hati ini, makanya saya sangat banyak pasien yang konsul ke saya di praktek ya, di Tirta Medical juga itu saya bilang tetap mesti pakai APD karena kita sudah ambang tinggi ini, ambang maksimal, bukan tinggi lagi maksimal ya. Gitu. Nah, bagi teman-teman perusahaan, tolong diperketat APD-nya, gitu aja. Ya, untuk menghindari dok ya. Minimal pakai masker. Pakai masker.
pakai masker. Oke, baiklah. Lanjut lagi yang terakhir ada dari Ferry di Barimbun. Benarkah katanya makan makanan tertentu bisa membantu mencegah kanker paru lebih dini? Oke, ya. Sebenarnya gini Mas Ferry ya, kalau untuk makanan khas untuk paru sendiri tidak ada. Cuma kita secara umum untuk mencegah kanker di tubuh secara umum kita perlu antioksidan, Mbak Rin. Nah, antioksidan apa? Yang mengandung vitamin A, C, dan E sekaligus. Vitamin A apa? Kita dapatkan dari ya tomat, wortel, ya. Vitamin C dapat dari ya jeruk, jambu biji, ya, sayur-sayuran hijau, ya. Vitamin E dapat dari mana? Tauge, paling sering itu. Kacang panjang, kacang mete, bukan kacang tanah, kacang mete. Itu tinggi vitamin E. Nah, jadi kalau kita combine itu akan membantu sekali untuk tubuh mengurangi resiko radikal bebas, di mana radikal bebas itu memicu kanker entah di paru, entah di tempat lain. Begitu. Jadi itu saja sih. Untuk makanan spesifikasi tidak ada sebenarnya. Iya, jadi hal-hal yang kayak gitu tadi ya, vitamin A, C, dan E kombinasi. Baiklah, jadi ada gitu ya makanannya yang bisa membantu mencegah kanker paru secara dini. Iya. Oke, baiklah, semoga terjawab yang sudah bertanya ya, dan terima kasih partisipasinya juga bertanya. Dan terakhir nih dok, apa pesan nih dok? Closing statement, pesan kepada masyarakat ya untuk mencegah deh ya terjadinya kanker paru, dan yang misalnya sudah terkena apa yang ingin dokter sampaikan? Silakan, Oke. dok. Yang pertama buat masyarakat Tabalong ya, yang kita sama-sama sayangi lah ya. Yang pertama untuk mencegah kanker paru, pertama tuh harus ya berhenti merokok. Kalau belum mencoba, jangan mencoba. Kalau sedang merokok, kurangi merokok. Dan harus ada niat berhenti merokok. Karena pada saat berhenti merokok, maka proses perbaikan paru kita mulai kembali normal. Ya, yang kedua, bagi masyarakat yang bekerja di tempat yang polusi berdebu tinggi, tolong gunakan APD. Jangan malas pakai APD dengan alasan pengap dan apapun. Itu konsekuensi sebagai pekerja. Nah, kita harus menghargai diri kita sendiri ya, supaya kita tidak terpapar udara kotor. Yang ketiga, bila ada penyakit ya batuk-batuk jelas ya. Batuk-batuk lama ataupun mungkin penyakit TBC yang lagi menjalani pengobatan, tetap kontrol ya ke poli paru supaya kita bisa cepat deteksi dengan awal bila ada kelainan atau apa. Itu ya Marina. Oke, untuk keluarga dok, yang misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang lagi kena kanker paru. Oh iya, bagi ya ini ada tadi baru pulang pasiennya ya. Bagi teman-teman yang sudah terdiagnosis ya tetap ikuti aturan obatnya yang diminum ya, anjuran kemoterapinya sesuai jadwal ya, jangan sampai telat, kontrol tiap bulan ya, dan makan makanan yang bagus lah ya. Dan bagi keluarga yang ada keluarga tumor paru lagi pengobatan, tolong jangan merokok di sekitarnya dok. Sekitarnya itu sih. Dukungannya sesimpel itu dok ya? Simpel tapi susah. Iya, susah sekali. Oke, baiklah, banyak sekali yang bisa kita ambil ya di episode kali ini, dan tentu saja hal tersebut tidak jauh-jauh adalah demi kesehatan kita di saat ini, besok, dan di hari yang akan datang gitu ya. Jadi mari yuk kita sama-sama jaga gitu ya, mulai dari lingkungan deh ya, lingkungan sekitar kita, untuk jangan menyebarkan asap rokok Anda gitu ya di lingkungan sekitar Anda. Ini buat Anda dan buat orang lain yang ada di sekitar Anda. Terima kasih banyak dok waktunya di kesempatan kali ini, dan semoga ada episode-episode lain dari dokter paru kita ini ya. Sehat selalu dok ya. Oke, dan terima kasih juga buat Anda para pemirsa yang sudah mendengarkan sedari tadi, menyaksikan sedari tadi. Kita berjumpa nanti di next episode lainnya di Papa dan Dokter Rina bersama Dr. Farid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.